Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Salsa Belasani dengan NPM 2211080092, mahasiswi dari program studi bimbingan konseling pendidikan Islam. Di sini saya dari kelompok 12 dengan dosen penguji komprehensif yaitu Bunda Rizka Primanisa MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai dasar-dasar bimbingan dan konseling. Selama saya mempelajari dan mengikuti mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling, terdapat banyak pengalaman yang saya peroleh. Namun pengalaman yang paling berharga bagi saya adalah perubahan cara berpikir tentang makna bimbingan dan konseling itu sendiri. Pada awal perkuliahan, saya memahami bahwa bimbingan dan konseling hanyalah layanan formal di sekolah yang diberikan ketika peserta didik memiliki masalah, seperti sering membolos, terlambat, dan guru BK pun identik dengan razia. Namun seiring berjalannya proses pembelajaran melalui diskusi kelas, penjelasan dosen, serta contoh-contoh praktik yang dilakukan pada saat mata kuliah, pandangan tersebut mulai berubah. Saya mulai memahami bahwa bimbingan dan konseling bukan sekedar menangani masalah, melainkan merupakan proses pendampingan yang berkelanjutan. Bimbingan dan konseling merupakan dua hal yang saling berkaitan. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan agar peserta didik mampu memahami dirinya serta mengembangkan potensi dan minatnya secara optimal. Sementara itu, konseling merupakan proses pemberian bantuan secara profesional melalui hubungan tatap muka antara konselor dan konseli, yang dimana bertujuan untuk membantu konseling memahami dirinya sendiri, mengetaskan permasalahan, serta mengembangkan potensi yang dimilikinya. Perubahan cara pandang ini juga terlihat dalam pemahaman saya mengenai peran konselor. Konselor bukanlah pihak yang paling tahu dan memberi keputusan, melainkan pihak yang membantu peserta didik menemukan jawabannya sendiri. Konselor hadir sebagai pendengar yang baik, bukan sebagai pemberi hukuman. Dari pengalaman belajar ini, saya menyadari bahwa menjadi konselor tidak cukup hanya pintar secara akademik, tetapi juga harus memiliki kepekaan, kesadaran diri, serta sikap profesional. Pada hakikatnya, bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan yang bertujuan agar individu mampu memahami diri, mengembangkan potensinya, serta mengambil keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab. Hal ini berangkat dari paradigma bimbingan dan konseling yang memandang peserta didik sebagai individu yang unik. Paradigma ini menjadi landasan utama dalam merumuskan visi dan misi bimbingan dan konseling. Visi bimbingan dan konseling adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, berkembang secara optimal, serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adapun misi bimbingan dan konseling yaitu menyelenggarakan layanan secara profesional serta membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya. Kemudian dari visi dan misi tersebut lahirlah tujuan bimbingan dan konseling, yaitu membantu peserta didik mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, serta membantu individu dalam mengambil keputusan yang tepat dan merencanakan karir dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa fungsi bimbingan dan konseling.
yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pengembangan, dan pemeliharaan. Fungsi pemahaman bertujuan membantu peserta didik memahami diri, potensi minat, bakat, serta lingkungannya. Lalu ada fungsi pencegahan, yaitu bertujuan mencegah terjadinya masalah. Lalu kemudian ada fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami peserta didik. Nah, kemudian ada fungsi pengembangan yang bertujuan mengembangkan potensi minat dan bakat secara optimal. Sedangkan fungsi pemeliharaan bertujuan menjaga kondisi positif yang telah dicapai peserta didik. Pemahaman terhadap fungsi-fungsi menyadarkan bahwa dasar-dasar bimbingan dan konseling bukan sekedar teori yang dihafalkan, tetapi juga menjadi pedoman berpikir dan bertindak bagi seorang konselor dalam memberikan layanan secara profesional. Kemudian penjelasan pemahaman tersebut, saya akan menyampaikan contoh kasus yang realitas dan sering terjadi di lingkungan sekolah. Saya pernah menangani seorang peserta didik dengan inisial A yang secara akademik tergolong pintar dan rajin. Namun dalam beberapa minggu terakhir, wali kelas mengamati adanya penurunan konsentrasi belajar setelah dilakukannya komunikasi awal. Diketahui bahwa peserta didik tersebut merasa tertekan akibat kesulitan beradaptasi dari jenjang SMP ke jenjang SMA. Serta dia merasa tidak diterima dalam pergaulan teman sebayanya. Nah, berdasarkan kasus tersebut, bidang layanan bimbingan dan konseling yang relevan adalah bidang pribadi dan sosial, yang dimana bidang pribadi membantu peserta didik memahami dan menerima diri, sedangkan bidang sosial membantu peserta didik dalam menjalin interaksi sosial. Jenis layanan yang tepat digunakan adalah layanan himpunan data dengan menerapkan asas-asas bimbingan dan konseling, yaitu ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan menekankan terjadinya rahasia antara konselor dan konseli. Asas keterbukaan mengharuskan konseli bersikap jujur dalam mengungkapkan permasalahan yang dia hadapi. Lalu asas kesukarelaan menegaskan bahwa konseli datang tanpa paksaan, melainkan kemauan dari dirinya sendiri. Asas-asas ini menciptakan rasa aman dan saling menghargai dalam proses konseling. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan dan konseling harus diberikan secara tepat sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta berlandaskan prinsip dan asas-asas bimbingan dan konseling agar berjalan secara etis dan profesional. Saya meyakini bahwa pemahaman dasar-dasar bimbingan dan konseling merupakan fondasi utama dalam membentuk identitas profesional seorang konselor, karena di dalamnya terdapat batasan peran, tanggung jawab, dan etika profesi. Tanpa pemahaman tersebut, resiko pelanggaran etika sangat besar dan dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan peserta didik serta membahayakan perkembangan psikologisnya. Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa pengertian visi misi, tujuan, fungsi, serta asas-asas bimbingan dan konseling saling berkaitan dan menjadi salah satu kesatuan dalam proses pelayanan bimbingan dan konseling. Seluruh ini menjelaskan yang dapat disampaikan berdasarkan pemahaman pribadi saya sebagai mahasiswi bimbingan dan konseling pendidikan Islam, tanpa menggunakan bantuan AI atau generatif dalam penyusunan narasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.